Halo sahabat sehat, selamat datang di channel Hidup Sehat Official, tempat terbaik untuk Anda yang ingin hidup lebih sehat, lebih bugar, dan lebih bahagia secara alami. Di sini, kita akan membahas berbagai tips kesehatan, pengobatan herbal, hingga gaya hidup sehat yang mudah diterapkan di rumah. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya Anda nggak ketinggalan informasi penting seputar kesehatan alami setiap minggunya. Yuk, jadi bagian dari keluarga sehat bersama kami. Pernahkah Anda makan enak, tapi setelah itu malah perut terasa begah, mual, pusing, atau bahkan badan terasa lemas? Nah, bisa jadi bukan karena makanannya yang kotor, tetapi karena kita salah cara mengombinasikan makanan. Di video kali ini, kita akan membahas secara panjang lebar tentang campuran makanan yang sebaiknya tidak dikonsumsi bersamaan, karena bisa berbahaya untuk kesehatan. Bahkan ada yang efeknya bisa bikin menyesal seumur hidup kalau terus dilakukan. Jadi, tonton sampai habis ya, karena kita akan kupas dengan detail, beserta solusi dan tips sehatnya. Salah satu kombinasi yang paling sering kita temui adalah susu dicampur dengan buah-buahan asam, misalnya jeruk, nanas, atau stroberi. Asam dari buah bisa menggumpalkan protein dalam susu sehingga pencernaan jadi terganggu, perut kembung, bahkan diare. Dalam jangka panjang, hal ini bisa merusak keseimbangan asam lambung. Kalau ingin minum susu, lebih baik dipasangkan dengan buah manis seperti pisang atau mangga. Kebiasaan minum teh susu juga sangat populer, rasanya enak, hangat, dan menyegarkan. Namun ternyata teh mengandung tanin, sedangkan susu kaya kalsium. Saat bertemu, tanin akan mengikat kalsium sehingga tubuh sulit menyerapnya. Akibatnya kita kehilangan manfaat dari susu maupun teh. Kalau terlalu sering, justru bisa membuat tulang rapuh karena kalsium tidak terserap dengan baik. Ada juga kebiasaan minum susu atau yogurt setelah makan daging. Padahal daging merah membutuhkan waktu lama untuk dicerna, sedangkan susu atau yogurt malah memperlambat prosesnya. Hasilnya, perut jadi terasa berat, kembung, bahkan sisa makanan bisa menumpuk dan memicu racun di usus. Banyak orang juga suka makan buah sebagai pencuci mulut setelah nasi, lauk, atau gorengan. Padahal buah seharusnya cepat dicerna, dan kalau ditahan terlalu lama di lambung karena makanan berat, buah bisa mengalami fermentasi. Akibatnya muncul gas berlebih, kembung, dan rasa tidak nyaman. Cara yang lebih sehat adalah makan buah sekitar 30 menit sebelum makan utama, bukan setelahnya. Pernah juga habis makan gorengan lalu minum es teh manis. Segar memang, tapi ternyata minyak dari gorengan bisa menggumpal karena suhu dingin. Gumpalan itu bisa menempel di dinding usus dan pembuluh darah. Jika berlangsung lama, dapat memicu kolesterol tinggi dan penyumbatan pembuluh darah. Smoothies pisang dan susu memang populer, tapi kalau berlebihan juga tidak baik. Kombinasi ini terlalu berat untuk dicerna, bisa menimbulkan rasa kantuk, kembung, dan gangguan usus. Pada beberapa orang bahkan bisa menimbulkan alergi. Banyak orang juga sering mencampur madu dengan air panas. Padahal madu tidak boleh dicampur dengan air mendidih karena suhu panas dapat merusak enzim penting di dalamnya. Bahkan bisa menghasilkan senyawa berbahaya yang meracuni tubuh. Cara yang tepat adalah mencampurnya dengan air hangat suam-suam kuku, bukan air panas. Kesalahan lain yang sering tidak disadari adalah minum obat dengan susu atau teh. Susu bisa mengikat zat aktif obat sehingga khasiatnya berkurang, sementara teh bisa mempercepat penguraian obat sehingga tidak bekerja maksimal. Akibatnya, sakit jadi lebih lama sembuh. Karena itu, obat sebaiknya diminum hanya dengan air putih.
Ada pula kombinasi ikan dengan susu atau yogurt yang bisa memicu alergi, gatal-gatal, atau ruam kulit. Pencernaan juga bisa terganggu karenanya. Dan terakhir, meski bukan kebiasaan semua orang, penting untuk diketahui bahwa alkohol tidak boleh dicampur dengan minuman energi atau kopi. Alkohol bersifat menenangkan, sementara kafein bersifat stimulan. Saat keduanya bertemu, tubuh jadi bingung, apakah harus tenang atau terjaga. Hal ini bisa berbahaya karena memberi tekanan pada jantung dan merusak sistem saraf. Kalau kita perhatikan lebih dalam, kenapa semua ini bisa terjadi? Karena sistem pencernaan kita bekerja dengan enzim yang berbeda-beda. Karbohidrat, protein, dan lemak memiliki waktu dan cara cerna yang tidak sama. Saat kita salah mencampur makanan, kerja enzim jadi terganggu, dan akhirnya tubuh tidak bisa memproses nutrisi dengan benar. Efeknya bisa berupa gangguan pencernaan jangka pendek, sampai penyakit serius di masa depan. Bayangkan saja, habis makan gorengan langsung minum es, perut terasa penuh dan tidak nyaman. Atau makan sate kambing lalu minum susu, ujung-ujungnya malah mual. Hal-hal kecil ini kalau dibiarkan terus bisa menumpuk jadi masalah besar. Karena itu, mulai sekarang kita harus lebih bijak dalam memilih makanan. Ingat, bukan hanya apa yang kita makan, tapi juga bagaimana cara kita mengombinasikan makanan itulah yang menentukan kesehatan. Jangan sampai salah campur makanan lalu menyesal seumur hidup karena penyakit yang datang di kemudian hari. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung channel Hidup Sehat Official dengan cara like dan subscribe agar semakin banyak orang yang sadar akan pentingnya hidup sehat. Sampai jumpa di video berikutnya.